Shalom, saudara-saudaraku, sahabat Morning Call, dan sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Pada pagi hari ini, kita boleh berjumpa lagi bersama-sama melalui Morning Call GPIB. Apa kabar saudara-saudara? Ya, tentunya saya yakin dan percaya bahwa kita semua sedang dalam kondisi baik. Kita sedang baik-baik saja. Dan juga apabila di antara kita yang sedang kurang baik, terutama menyangkut dengan kesehatan, saya pun berdoa semoga Ibu Bapak, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, Tuhan senantiasa menyertai. Saya berada di GPIB Karisma Jakarta Selatan. Saya sebagai pendeta dan ketua majelis jemaat di GPIB Karisma Jakarta Selatan. Saya pendeta Martinus de Telepta. Dan tugas saya sebagai ketua majelis jemaat di jemaat GPIB Karisma. Saya berada di ruang ibadah di gereja GPIB Karisma yang saat ini Bapak Ibu bisa lihat di latar belakang oleh suasana gedung yang sedang direnovasi. Ada nampak besi-besi yang terpasang, itu menandakan bahwa GPIB Karisma sedang melaksanakan pekerjaan renovasi gedung gereja. Saya bersyukur untuk bersama-sama di pagi hari ini. Karena itu sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kita bersama-sama melaksanakan panggilan dan pengutusan kita di hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh menyertai kami semua, para sahabat GPIB dimanapun berada pada saat ini, lewat acara Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan menolong kami dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami semua, baik para sahabat Morning Call, sahabat GPIB dimanapun berada, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Berkati, pimpin, dan sertai kami semua, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat sabda Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 20 ayat 20 sampai 22. Lukas 20 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan tentang pembayaran pajak kepada Kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB dan saudara-saudara umat beriman dimanapun saudara berada, jika kita bersama di pagi hari ini,
menyimak apa yang disajikan oleh penulis Injil Lukas dalam bacaan kita tadi dari ayat 20 sampai 22. Maka saya mau mengajak kita untuk memperhatikan bagian-bagian sebelumnya. Saya berpikir bahwa untuk memahami bacaan kita, maka kita perlu juga mengetahui cerita yang terjadi sebelumnya, di mana upaya untuk menjebak Yesus ini terjadi karena ada kebencian, iri hati di kalangan ahli Taurat dan imam-imam kepala pada saat itu. Jelas dalam bacaan dalam ayat 20 dikatakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya. Jelas di situ diawali dengan rekayasa sebenarnya. Dan memang kehadiran Yesus di suatu tempat itu mengundang banyak orang dan banyak pengikut yang mengikuti dia. Para pengikut itu beralih dari ahli Taurat dan imam-imam kepala itu untuk mengikuti Yesus. Nah, karena itu mereka memang benci sekali. Sebab itu mereka memasang jerat, mencoba untuk buat perangkap untuk Yesus. Inilah yang membuat para ahli Taurat dan imam-imam kepala mengatur strategi itu untuk bagaimana bisa menjatuhkan Yesus. Berbagai cara dibuat oleh mereka. Lalu kemudian bacaan kita di mana ayat 20 sampai dengan 22 berbicara tentang membayar pajak. Saya ingin tahu apakah kita semua sebagai warga negara sudah melaksanakan tanggung jawab kita untuk membayar pajak. Dan apa kira-kira yang kita bisa tahu bahwa pajak itu berguna untuk apa saja. Dan kita tahu bahwa memang pajak itu sangat berguna, terutama dalam rangka pembangunan di negara kita ini. Karena itu memang pajak itu penting sekali. Tapi kalau kita lihat dalam perikop kita, mereka ngomong pajak ini sebenarnya mau menjerat Yesus. Apakah kepada kaisar atau kepada Allah gitu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga upaya untuk menjerat Yesus itu dilakukan. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya latar belakangnya adalah iri hati. Soal pajak ini hanya menjebak saja. Itu bukan yang paling utama. Tapi yang utama ialah bagaimana Yesus bisa dijerat dan Yesus bisa dihukum mati. Paling tidak seperti itu. Saudara-saudaraku, seandainya Tuhan Yesus itu berpihak pada orang-orang Yahudi, maka Tuhan Yesus bisa dilaporkan sebagai pengkhianat kepada pemerintah Romawi pada saat itu. Dan Yesus bisa dijatuhkan hukuman mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mudah seperti itu. Tidak gampang. Walaupun mereka menjeratnya, Tuhan Yesus bisa keluar dari jeratan mereka itu. Dan memang dia adalah Tuhan. Dia dapat mengalihkan perhatian mereka itu. Dia justru balik bertanya. Dia balik bertanya kepada mereka. Dan mereka kelabakan. Itu dapat kita lihat di bagian-bagian selanjutnya.
Mereka gagal, dalam hal ini mereka gagal untuk menjebak Yesus. Namun walaupun gagal yang satu, mereka berusaha lagi untuk mencari jalan keluar yang lain, jebakan yang berikut. Dan berapapun jebakan mereka, tidak bisa menjebak Yesus itu. Saudaraku, para sahabat Morning Call GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 24, Yesus cara untuk mengalihkan perhatian mereka itu, dalam ayat 24 itu dikatakan, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar, dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Jadi akhirnya segala kelicikan mereka, upaya licik untuk menjatuhkan Yesus itu gagal. Artinya kalau itu gambar kaisar, harus kepada kaisar sebagai warga negara. Dan itu yang Yesus sampaikan sama mereka. Menghadapi upaya ahli Taurat itu dan imam-imam kepala, Yesus sama sekali tidak kehabisan akal. Bahkan bagi mereka, pasti Yesus menghadapi dilema. Namun pikiran mereka meleset. Yesus tidak menghadapi dilema. Yesus bisa mengatasi itu. Yesus bisa mengalihkan perhatian mereka. Luar biasa. Dan Yesus berkuasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Yesus dengan cerdik dan tulus menghardik mereka yang ingin menjatuhkan Yesus. Lukas telah menyajikan kepada kita tentang rekayasa licik yang dibuat oleh manusia karena iri dan benci terhadap Yesus. Para sahabat Morning Call, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada dalam hidup beriman, mungkin saja di antara kita posisinya terus dijebak, atau karena bencinya terhadap kita, mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi jebakan-jebakan itu? Dalam semangat memperingati 78 tahun Indonesia merdeka di bulan Agustus tahun 2023 ini, marilah kita semua, kita diajak untuk berpikir positif, saudaraku. Dan yang benar, berpikir positif dan yang benar dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Seperti kata Yesus, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita jalani hari ini dengan tetap melaksanakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita masing-masing sebagai warga negara. Baik warga negara Republik Indonesia, tapi juga warga negara Kerajaan Allah. Kita sebagai umat Allah, apapun peran dan fungsi kita masing-masing, mari bersama kita hayati panggilan kita bersama, baik terhadap Tuhan yang kita imani, juga terhadap negara di mana kita ada di dalamnya, di negara kesatuan Republik Indonesia. Mari menghadapi tahun politik di tahun 2024 yang getarannya telah kita rasakan saat ini juga. Bahkan suhu politiknya agak memanas
mendekati tahun politik 2024 nanti. Tapi satu hal yang harus kita jaga, kita tetap bersatu. Kita boleh berbeda dari partai politik masing-masing. Kita punya calon berbeda-beda, tapi kita satu bangsa, satu negara, satu tanah air, Indonesia. Mari kita bersatu padu bersama untuk menggunakan hak suara kita sesuai konstitusi. Kita memilih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin ke depan. Mari kita jaga kerukunan kita bersama. Kita jaga kebersamaan kita saling menopang, dan biarlah kita membawa damai. Kita menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Dan karena itu masih dalam suasana 78 tahun kemerdekaan RI, kita bersama mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku. Terus melaju untuk menuju Indonesia maju. Dan bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kita tahun ini kita merayakan 75 tahun GPIB Mandiri. Mari kita doakan Majelis Sinode, kita doakan panitia pelaksana, dan kita doakan seluruh keluarga besar GPIB dimanapun berada, agar kita dapat bersama-sama bersyukur bersama di ulang tahun ke-75 ini. Dan bagi GPIB Karisma, di mana kami berasal, kami ada dalam persekutuan Jemaat Karisma, tahun ini, di bulan Agustus ini, itu merayakan hari ulang tahun ke-41. Karena itu saya mengajak semua warga GPIB, khususnya Jemaat GPIB Karisma, bahkan mereka yang pernah bersama di Jemaat Karisma, namun sekarang ini sudah berada di tempat-tempat, di jemaat-jemaat yang lain, bahkan di gereja yang lain. Mari kita bersama-sama mendoakan. Kita bersyukur bersama karena 41 tahun GPIB Karisma hadir sebagai jemaat yang mandiri. Dan sekarang ini sedang melaksanakan renovasi gedung ibadah. Mari kita doakan, kita topang bersama. Bukan saja kita berdoa, tapi kita juga mendukung bersama, juga lewat dana. Jika perlu, kita boleh menopang sehingga proses renovasinya bisa selesai tepat pada waktunya. Sahabat GPIB dan umat yang Tuhan Yesus kasih, kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita masing-masing, sehingga kita mampu untuk menjalani hari-hari yang akan datang dengan tetap menjaga keutuhan persekutuan kita, baik di gereja kita, tapi juga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan menyertai sahabat GPIB dimanapun berada. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur bersama-sama sebagai warga negara Republik Indonesia, kami boleh merayakan 78 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai pemerintah, bangsa dan negara kami ini, terutama dalam mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi di tahun 2024 yang akan datang. Biarlah kami dapat memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan untuk menuju keberhasilan Indonesia maju. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, seluruh jemaat, Majelis Sinode, Panitia HUT ke-75 yang akan melaksanakan perayaan hari ulang tahun GPIB yang ke-75 dengan berbagai kegiatannya. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati semua jemaat. Kami berdoa Tuhan juga untuk
Jemaat-jemaat yang ada di pos-pos Pelkes, Tuhan berkati dan Tuhan sertai pelayanan di sana. Tuhan berkati juga jemaat-jemaat yang sedang melaksanakan renovasi ataupun pembangunan gedung-gedung ibadah mereka, termasuk di dalamnya Karisma. Tuhan berkati segala upaya untuk mengumpulkan dana dan lain-lain. Tuhan berkati para donatur. Tuhan berkati semua orang yang boleh memberikan dukungannya, donasinya untuk berbagai kegiatan dalam pelayanan, ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang sertai kami semua dalam aktivitas pada hari ini. Seluruh sahabat GPIB dimanapun berada yang beraktivitas pada hari ini, kami mohon agar Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Terutama yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang bergumul dalam masalah-masalah keluarga, kami doakan agar Tuhan bersama, Tuhan menyertai, dan Tuhan membimbing masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sungguh mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melangkah maju dan kita melaksanakan tanggung jawab kita bersama dimanapun kita ditempatkan. Shalom. Tuhan memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.